hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, ya. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sungguh Tuhan, satu hal yang kami minta Tuhan, berdiam di dalam hadirat-Mu seumur hidup kami Tuhan. Menyaksikan kebaikan-Mu Tuhan, menyaksikan kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami penuh di dalam Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ya Bapa, inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan bagi-Mu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, bersama-sama kita nyatakan saat ini. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Sungguh Engkau baik Tuhan. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur dan bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Salam dan haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita itu dahsyat? Dia Allah yang adalah sumber mujizat, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Salam dan haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia takkan
manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Katakan, hidupku penuh mukjizat. Amin. Sama Engkau Tuhan. Oh, mukjizat-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan, dulu sekarang selamanya. Alfa dan Omega, Tuhanku, Yesusku luar biasa. Dulu sekarang selamanya. Amin. Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Jika dulu Dia menolong umatnya dengan keajaiban, Dia menyembuhkan dengan cara yang ajaib, Dia memberkati dengan cara yang ajaib, Tuhan sanggup lakukan lagi sekarang dalam hidup kita. Amin. Angkat tangan kita, nyanyikan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, ya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mukjizat. Amin. Hidupku penuh mukjizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya dan katakan bersama, hidup kita penuh mukjizat. Amin. Haleluya, karena yang menyertai kita adalah Allah semesta alam yang hidup. Amin. Amin. Siapakah Raja kemuliaan? Yesus. Haleluya. You are raised. You are raised, Jesus. All the saints and angels, they bow before Your thrones. All the elders cast their crown before the Lamb of God and sing. All the saints and angels, they bow before Your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory.
night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, Night and day, let incense arise. day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. There is no one else deserve the glory, God. Only Jesus. Thank you, Lord. There is no one like the Lord. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise and the honor and glory. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise and the honor and glory. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. And the elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. And there is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise and the honor and glory.
sing worthy, worthy to the King of glory. You are God Almighty. You are King of glory. We sing worthy, worthy to the King of glory. We crown you 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 Lord of all. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you Lord of all. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you Lord of all. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you, you are worthy. We crown you Lord of all. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. And the elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. And the elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. There's no one like the Lord. There's no one like the Lord. No one like the Lord. Jesus Christ, tidak ada Tuhan seperti Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan terobosan, Tuhan yang memberikan mujizat, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi keajaiban, Tuhan yang memberikan sesuatu yang tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap orang yang percaya pada Tuhan punya iman bangkit saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu di tempat ini yang menyembah Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatan yang Engkau melihat hatinya yang paling dalam. Tuhan, biar kerinduan hati mereka saat ini mereka akan mengalami karena hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Kau melihat orang yang sungguh-sungguh menyembah Engkau, mencari Engkau, percaya dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, kekuatannya. Karena di hadapan-Mu semuanya telanjang. Kami tidak bisa menutupi semua kehidupan kami. Karena Engkau melihat dengan jelas sampai ke lubuk hati kami. Kami berdoa untuk umat-Mu di tempat ini. Pagi ini akan mengalami mujizat dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang yang rendah hati dan takut akan Dia. Tuhan, terima kasih kalau Engkau hadir di tempat ini. Yang terpenting saat Engkau hadir di tempat ini, hadirat-Mu memenuhi umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau. Kami naikkan pujian, syukur, hormat bagi Engkau saja. Kemuliaan untuk Engkau saja. Amin. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan, berikan senyuman, katakan mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Mujizat terjadi saat ini dalam hidupmu. Berikan salam kiri kanan, oke? Oh, Tuhan ini kalau gimana waktu Anda katakan itu langsung terjadi. Bukannya luar biasa. Oh.
mujizat terjadi dalam hidup kita. Karena kata-kata kita ini penting loh. Mulut kita ini saat kita sampaikan ini luar biasa. Tuhan waktu menjadikan bumi ini bilang jadilah langit, jadilah terang, terjadi. Oke, saya atas nama senior pastor Paul dan Ibu Joyce dan tim pastoral di sini ingin menyambut saudara. Selamat pagi, selamat berbakti, baik juga yang di online. Ya, Anda semuanya kelihatannya ceria, happy. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu biblical, ya. Wah, senyum. Nah, kita akan mempersiapkan, membawa yang terbaik untuk Tuhan saat ini. Persembahan persepuluhan. Tapi sebelumnya, bagi yang pertama kali hadir, Anda bisa mengisi nama Anda di iPad di lobby di depan ya, atau Asyar bisa memberikan kartu connect. Kalau ada yang pertama kali hadir, lambaikan tangan. Ada? Nanti Asyar bisa melihat dan memberikan kartu connect. Oke, kalau tidak ada, bawa teman-teman Anda ke gereja di tempat ini kita berbakti ya. Nah, sudah siap membawa persembahan persepuluhan benih dana training center juga untuk orang-orang yang dalam kesusahan, fakir, miskin. Nah, Tuhan, ini firman Tuhan luar biasa. Saya sebetulnya sudah diberikan beberapa minggu yang lalu, tapi hari ini rupanya saya ditugaskan. Jadi saya bilang, Tuhan, sampaikan kepada jemaatku di City Blessing of Walnut. Ini anak kecil ini luar biasa Tuhan pakai menjadi teladan. Oh yes. Saya akan bacakan di firman Tuhan ya. Matius ayat 6 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan begini nih, luar biasa. Kadang-kadang kalau kita belajar firman Tuhan nih, waktu Roh Kudus berikan pewahyuan kita kadang-kadang, oh iya, kita mengerti sekarang. Firmannya begini, hal mengumpulkan harta. Harta kita ada di mana? Ada yang di bank atau di dompet? Pasti di sini, di hati ini. Ini firman Tuhan yang katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini loh harta kita loh. Nah, Tuhan mengatakan di sini bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Dia bilang di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri membongkar dan mencurinya. Ngengat kemarin minggu lalu kalau kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Dion, ngengat itu rayap. Rayap itu di rumah saya itu ya, dia bisa ngegerokotin kayu, lama-lama bisa rubuh itu rumah. Ya. Nah, tapi Tuhan bilang kumpulkanlah harta di surga. Di surga rayap dan karat tidak bisa merusakkannya. Pencuri tidak bisa membongkar dan mencurinya. Itu loh kalau kita kumpulkan harta di surga. Kalau kita kumpulkan harta di bumi, bisa ngengat karat merusakkannya. Pencuri datang membongkar dan mencurinya. Lalu firman Tuhan ini luar biasa. Dia bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Jadi waktu dengar ini cukup lama saya baca firman ini. Saya selalu terasa kayak tertuduh. Karena pikiran saya harta dunia. Jadi hati saya banyak harta dunia, harta di bumi. Tapi enggak, justru saya putar balik sekarang. Di hati saya mesti harta yang saya kumpulkan di sorga. Apa yang Anda kumpulkan hartamu di sorga? Mungkin pagi ini karena saya bawa persembahan persepuluhan, Anda membawa harta-harta Anda. Ini Anda mengumpulkan harta di sorga yang dimana ngengat karat tidak bisa merusakkannya, pencuri tidak bisa membongkar dan mencurinya. Karena Anda bawa ini untuk pekerjaan rumah Tuhan. Baik persembahan, persepuluhan, benih, pembangunan dana gereja, training center, atau menolong orang-orang miskin. Kalau saya ngomong ini, saya bicara ini firman Tuhan. Jadi percaya.
Karena firman Tuhan itu mengatakan, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi kalau kita kumpulkan harta di sorga, luar biasa. Ya, ingat, kita hidup temporary. Ya, maybe 120. Kalau saya bilang 120, Anda bilang jarang tuh saya dengar. Ya, itu saja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau muliakan harta kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Harta kami bisa financial, bisa waktu untuk kami melayani Engkau, menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu kemanapun kami berada, membangun training center untuk menghasilkan anak-anak muda maupun orang-orang tua yang mempunyai resilient faith, ketangguhan iman untuk mengabarkan Injil damai sejahtera-Mu Tuhan. Karena yang terpenting adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Engkau mengasihi setiap orang. Orang jahat, orang baik Engkau mengasihi, seperti saat kami belajar Bible study about Yunus. Kalau Engkau mengasihi Niniwe, orang-orang jahat, kalau mereka bertobat, Tuhan ampuni. Orang benar gak bertobat, you know. Kami mau jadi orang yang taat dan tunduk dan takut akan Tuhan. Karena hidup kami ini adalah milik Kristus. Kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau yang meninggikan kami. Kalau Engkau tinggikan kami, tidak ada yang bisa turunin kami. Kalau Engkau yang turunin kami, tidak satu pun ada yang bisa mengangkat kami ke atas. Karena Engkau Tuhan kami yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Dalam segala perkara kami dapat tanggung dalam Kristus Yesus. Tuhan bukan dengan kekuatan keperkasaan kami, tapi melalui Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kuasa yang membangkitkan keberanian, kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap membawa apa yang kami sudah siapkan untuk memberikan yang terbaik, membawa dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk yang di online. Mereka dapat melakukan dengan cara mereka sendiri. Bisa melalui online, juga Zelle. Segala yang sudah ditentukan di gereja ini. Teks, membawa cek. Kami berdoa Tuhan, kami akan bawa dengan sukacita. Dan biar apa yang kami kumpulkan harta di surga ini selalu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan membawa dengan sukacita, bawa dengan hati yang gembira. Tuhan kami berdoa, berkati orang-orang yang taat akan firman-Mu, yang menjadi pelaku firman-Mu. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan, tapi Tuhan Maha tahu. Berkati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan announcement video ditayangkan di layar. Tuhan memberkati. Hi, City Blessing. Happy Sunday. My name is Debbie, and I'm here to bring you today's weekly announcements. First, we want to do our monthly update from our Salt and Light ministry. Every month, we highlight a state and federal issue that we want to bring to all of you. First California state issue, a new California law, AB 1955, prevents school from informing parents if their child is struggling with gender identity, potentially conflicting with the federal law, FERPA, which protects parental rights. The federal government is now investigating.
As believers, we affirm that God entrusts children to parents, not the state. And for the national issue, the U.S. Supreme Court is reviewing a case that could allow states to stop sending taxpayer health funds to abortion providers like Planned Parenthood. This decision could affirm states' rights to direct funding in ways that reflect the values of their citizens. Let's pray for the justices, for a righteous ruling, and that life would be honored at every government level. Now, we want to emphasize an awesome event coming up on May 31st and June 1st at our Walnut campus here. City Blessing Open, our pickleball tournament fundraiser, is on Saturday, May 31st and Sunday, June 1st, and it'll be happening. It is a fundraiser to support our youth, college, and young generation event in this upcoming year. What does this event look like? It'll be on Saturday, 10 a.m. to 3:30 p.m., and it'll be a double tournament. To sign up with a partner, on Sunday from 1:30 to 6 p.m. after service, it'll be a random partner tournament. Sign up solo and we will pair you based on skill level. Not playing? No problem. Entry is free for spectators. Come enjoy great food, desserts, and fellowship all weekend. Bring the family and cheer on your friends. Next, save the date. You're not just called, you're sent. Recently, on May 3rd, 2025, over 7,700 people were baptized across California, the largest mass baptism in U.S. history, and the movement is still growing. We will have an event called Go Commission for the Great Harvest. It is a half-day event on June 21st from 9:30 a.m. to 12:30 p.m., designed to equip and activate you to make disciples, not just converts. This is your call to action. You were made for a mission. Get ready for practical tools, a passion to share the gospel, and a God-sized vision for the harvest that's already here. June 21st, save the date. Lastly, we have Rich Wisely with a building update. Good morning, City Blessing Church. Rich Wisely, your project supervisor with the Training Center update. It's been almost a month since I spoke to you all last, and in that month, so much has happened. I don't have time today to list it all. But as you can see behind me, we've got color going up on the building. This is the first color coat going up today. So by the time you get here next Sunday, this building should be shiny and brand new. New site fencing on the east side. This is a view that you don't get to see very often in our future children's ministry playground right behind me. Inside, interior paint done. Almost all of our lighting has been installed. Almost all of our interior storefront windows and glass is almost complete. Exterior doors are up. We can secure the building. I could go on and on and on, but the most exciting thing that's happened in the last week, church, is that after 4 months of fighting with Suburban Water, they finally made the connections to bring water to the new building. I have never been so excited. They're currently chlorinating the lines and pressure testing, so by the end of next week, our fire sprinklers should be live and we should have flowing water inside the building. Speaking of flowing water, John chapter 7, verse 38, Jesus said, "Whoever believes in me, as the scriptures has said, from his heart will flow rivers of living water." Folks, there Jesus is talking about the Holy Spirit and how that changes the life of a believer that spills out and transforms the world. That is what City Blessing is all about, blessing our communities. And this training center is almost ready for you to get started pouring living waters into the next generation and out into the world. Thanks, folks. Rich Wisely here. I'll catch you again in a couple of weeks. All right, church, stay tuned for more updates coming up next week from college, retreat, Father's Day, and so much more. Also, ask your campus on how you can get plugged in during the week. Well, that is all for this week's Sunday announcement. Thank you for watching and have a great Sunday. Oke, selamat pagi saudara sekalian. Sudah siap belajar firman Tuhan? Amen. Saya lihat ada suasana yang, nggak tahu bagi saudara, tapi saya lihat ada suasana yang berbeda pagi ini. Amin. Ada rasanya semuanya kepingin increase, betul nggak? Ya, rasanya puji-pujian semuanya ya. Mari kita berdoa supaya hari ini merupakan hari yang berbeda. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan.
Kami berdoa Tuhan supaya hari ini bukan sesuatu yang biasa-biasa Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan kami mengalami Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar firman-Mu diberitakan dan kami lebih mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar di tempat ini maupun yang online Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Oke. Saudara sekalian, saya merasa kayak baru kemarin berdiri sini, baru 3 minggu yang lalu saya menyampaikan firman Tuhan, rasanya masih segar apa yang saya sampaikan yang lalu tentang apa. Siapa yang masih ingat apa yang saya sampaikan 3 minggu lalu? Ya, udah lupa semua ini. Apanya itu? Membangun apa? Membangun ketahanan rohani, membangun spiritual resilience, ya itu tetap kita akan bangun dan kuncinya apa itu yang saya bahas itu kuncinya apa? Tiap-tiap hari, ya jadi hari ini hari yang berbeda, ya hari ini kita akan bertumbuh dan kita akan lanjutkan apa yang sudah disampaikan 2 minggu ini. Tema kita bulan ini, ya tema kita bulan ini yaitu apa? The Principle of Increase. Ya, saya senang judul ini karena istilahnya itu the principle. Apa itu principle? Principle itu seperti suatu landasan. Landasan yang kita bisa ambil sebagai acuan. Sebagai acuan, oh ini landasan. Kalau di dunia kerja atau dunia bisnis ada namanya itu the concept. Ya, untuk melakukan sesuatu orang itu harus punya konsep. Untuk membangun misalnya bangunan, konsepnya gimana? Bangunan yang di daerah misalnya dingin, daerah panas itu berbeda. Ya, karena ada satu konsep. Nah, jadi untuk konsep itu jadi acuan, itu harus diuji lagi, dicoba dulu. Makanya ada istilahnya the approval atau konsep approval. Jadi kita coba dulu, kalau itu sudah oke, kita lakukan itu konsep itu. Ada istilahnya itu framework, kalau sudah di akademik istilahnya itu, jadi itu cara kerja, prinsip kerja. Kalau lebih tinggi lagi ada yang namanya itu teori, betul nggak? Hukum. Jadi sesuatu yang sudah begitu. Misalnya hukum alam. Ya kalau sudah old timer, dulu kita sekolah itu ilmunya pakai apa? IPA kan, ilmu pengetahuan alam. Tapi kalau yang sebelumnya itu, sebelum kita itu, namanya bukan IPA, ilmu pasti. Ya, ilmu pasti itu artinya itu sesuatu pasti. Pasti itu alam ini adalah sesuatu yang pasti. Semuanya itu pasti. Waktu saya dulu di Chino Hills, saya ada pohon jeruk, saya tahu tiap bulan apa dia mulai berbunga. Siapa yang punya pohon jeruk? Lupa. Dia mulai kira-kira berbunga misalnya September, Oktober. Desember itu sudah kuning. Itu setiap tahun begitu. Itu namanya hukum pasti. Nah pada waktu saya sekolah dulu, saya punya kakak itu, mamanya Cindy, yaitu Cindy yang song leader. Dia itu arsitek. Ya, suaminya juga papanya Cindy itu arsitek. Waktu itu saya kepingin masuk arsitek. Saya lihat, wah mereka itu pintar gambar. Mereka gambar, ya. Saya lihat. Tapi, bagus sekali gambarnya mereka desain. Waktu ada ujian, mereka bawa ke dosen. Saya pikir pasti dapat nilai E ini. Tapi waktu di dosen lihat, ternyata dapat nilai B. B+. Kok bisa ya? Itu tergantung dosennya. Kalau dosennya ada mood ya, mestinya begini, oke, dapat E. Tapi kalau dia dari segi desain ini kurang bagus. Oh, saya nggak mau masuk arsitek, kurang pasti. Saya mau ilmu pasti, ilmu yang kalau makanya saya masuk komputer. Kalau komputer itu kalau titik salah nggak jalan. Ya itu ilmu pasti, ya. Nah demikian juga dengan kita mau belajar prinsipal yang kita mau belajar hari ini. Bicara tentang prinsip rohani. Padahal di prinsip rohani itu lebih lagi. Ya, karena di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini itu ada hukum-hukum rohani yang mengatur semuanya.
Oleh sebab itu yang kita akan pelajari, ada prinsip-prinsip yang lebih pasti yang kita bisa increase. Hari ini kita akan mau belajar. Saudara siap? Oke, saya akan mulai dengan judul dulu. Pada waktu hari ini saya akan bahas tentang Daniel. Siapa yang pernah baca kitab Daniel? Ya, belum semua baca Daniel itu. Dari kitab Daniel itu ada banyak prinsip yang kita akan bahas hari ini. Ya, semoga saya punya waktu. Waktu di Baltimore yang lalu kita pergi ke Baltimore, kebaktiannya itu 5 jam. Jadi, tapi kita itu excited. Ya, jadi kita ini berapa menit? 30 menit. Terus siap? Ya, kita akan banyak belajar. Kita akan belajar tentang Daniel. Tapi saya pikir apa ya kira-kira judul yang bisa pas dengan cerita Daniel. Ya. Sementara saya perjalanan ke kantor tiap pagi, saya lagi renungkan, sambil jalan saya renungkan, ya kira-kira bulan lalu, apa yang saya sampaikan, apa judulnya. Saya tahu Daniel, ya kan bahas Daniel. Tapi saya mau orang lihat judulnya aja, sudah ini cerita Daniel. Ya, baru setelah itu saya teringat istilahnya kata ini. Pursuit of excellence. Siapa yang pernah dengar kata ini? Pursuit of excellence. Wah, ini cerita Daniel. Apa definisinya? Kita mulai dengan definisi dulu. Nah, saya kan punya meta kamera. Meta ini saya meta. Ya, jadi saya bisa ngomong ke kamera pakai AI. Jadi dia bisa, jadi saya bisa ngomong, "Hey Meta, what's the meaning of pursuit of excellence?" Dia langsung jawab. Dan ternyata waktu dia jawab itu, wah, pas. Ya, saya akan kasih definisi dari Meta AI. Ya. Ini definisinya. Saya sekarang bisa bahasa Indonesianya, tapi saya mau bahasa Inggrisnya. Karena dia metanya pakai bahasa Inggris. The pursuit of excellence means striving to be the best version of yourself. Ya, constantly improving and aiming to exceptional performance and achievement. Bahasa Indonesianya itu kira-kira berusaha ya menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Sudah tangkap ini? Ya, dan berusaha untuk terus-menerus improve untuk mencapai sesuatu yang pencapaian luar biasa. Itu namanya pursuit of excellence. Nah, kata kuncinya itu menjadi the best version of yourself. Karena kita nak semua orang itu punya talenta yang berbeda, punya talenta yang sama. Kita punya keterbatasan, dan semua orang punya skill yang sama. Tapi kita mau jadi the best dari versi kita. Oke, kalau mulai ngerti, nganggu-nganggu. Ya, kayak Edi. Ya, jadi daripada saya tanya ada amin, sudah bilang amin, tapi saudara nggak ngerti. Jadi lebih baik nganggu-nganggu. Nganggu-nganggu berarti saudara, proses. Dan ini saudara akan lebih jelas lagi. Ya, berusaha menjadi terbaik. Ya, saudara saudara pinter masak. Jadi yang terbaik masak. Orang baru lihat saudara, apa itu? Nasi gorengnya. Cuma lihat mukanya langsung lihat ini nasi gorengnya. Kayak orang lihat itu saya itu pisang gorengnya. Jadi versi terbaik dari diri kita. Itu cerita Daniel. Saudara mungkin lupa apa yang akan saya bahas, tapi pursuit of excellence ini itu intinya yang akan saya bahas hari ini. Ya. Tapi sebelum kita bahas soal Daniel, saya ingin sharing satu ayat yang kira-kira menjadi rema pada waktu saya mempersiapkan ini. Ayat ini kayak bernyanyi. Rema itu artinya suatu firman Tuhan yang jadi kehidupan. Jadi kehidupan yang saya lakukan itu. Ya, jadi ayat ini juga menjadi dasar pembahasan kita hari ini. Ya. Ayat ini terdapat di dalam Yesaya 43 ayat 7. Ya, saudara mungkin sudah tahu ayat ini. Saya akan bacakan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Siapa yang pernah baca ayat ini?
Kalau mau belajar, kalau bertanya, berjawab dong. Saya- Sudah tahu kan? Pernah dengar kan? Jadi artinya itu kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya itu kan semua pernah dengar kan? Tapi ayat ini berniang-niang kan? Dan kalau saudara bahasa Inggrisnya, kadang-kadang bahasa Inggrisnya lebih baik. Sama aja versi netnya itu, everyone who belong to me, whom I created for my glory, whom I formed, yes, whom I made. Artinya begini. Saya kasih contoh. Ya, saya kasih ilustrasi supaya gampang. Saya suka pakai produk Apple. Siapa yang suka pakai produk Apple? Ya, saya bertanya, tolong menjawab. Ya. Saya suka pakai iPhone. Saya ada iPad, Apple juga. Saya ada MacBook, Apple juga. Bukan berarti saya promosi Apple. Tapi ini ilustrasi aja. Saya punya Samsung juga, supaya yang Android jangan tersinggung. Ya. Apple, karena saya sedang karena kalau saya pesan Note, sinkron di sini. Ya, terus sinkron juga di MacBook. Nah, terus kalau pakai ini juga iPad bisa di split screen-nya. Jadi saya bisa pakai yang sebelahnya untuk ayat misalnya, sebelahnya untuk presentasi. Kalau iPhone nggak bisa. Jadi ini produk yang bagus. Tapi yang dapat kira-kira yang kalau saya pakai ini, yang dapat kreditnya ini, yang dapat penghargaan atau dapat promosi siapa? Apple, bukan Samsung kan? Bukan Samsung kan? Karena saya ngomong soal produk Apple. Nah, ayat ini kira-kira begitulah. Kita itu diciptakan oleh Tuhan, ya. Kita diciptakan, di-create oleh Tuhan, tapi defaultnya kita harus memperlihatkan Tuhan. Ini ayatnya ini berbicara tentang itu. Apa yang dikatakan Yesaya 43:7 itu umatku, belongnya itu berbicara tentang umat kepunyaanku. Dia berbicara tentang bangsa Israel. By the way, Yesaya ini adalah nabi yang bernubuat tentang bangsa kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan jadi Israel pada zaman itu terpecah namanya itu Yehuda, satu di daerah bawah, terus Israel di daerah utara yang atau Samaria, dan Tuhan fokus kepada Yehuda. Bangsa Yehuda ini, dia itu Yesaya sudah bernubuat 100 tahun sebelum kejadian terjadi. Bahwa jadi saya kasih latar belakang supaya saudara ngerti. Jadi di dalam Yesaya 39 ayat 6-7 dikatakan Nabi Yesaya ini bernubuat. Dia 100 tahun sebelum Yehuda itu, kerajaannya Yehuda itu kota Yerusalem itu dihancurkan dan dibawa ke pembuangan Babel. Ini dia sudah bernubuat. Bernubuat itu artinya Tuhan ngomong kepada Nabi Yesaya. Tuhan ngomong bahwa sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Bayangkan 100 tahun sebelumnya sudah disampaikan. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ini cerita Tadi kan Yesaya 43 ayat 7. Ini Yesaya 39. Jadi ada kayak paradoks itu kan. Dia bilang umatku yang kubentuk akan kuciptakan untuk kemuliaanku. Tapi sebelumnya dikatakan kau itu akan dibuang. Ini berbicara tentang bahwa Tuhan itu mengetahui segala sesuatu. Tuhan itu tahu akan terjadi. Tapi Tuhan terjadi bahwa bangsa Yehuda itu akan dibuang karena mereka itu melakukan mereka tidak taat kepada Tuhan, ya. Tuhan itu menghukum mereka, tapi Tuhan punya rencana untuk merestorasi mereka. Sama dalam kehidupan kita kadang-kadang kita itu umat punya Tuhan, ya. Mungkin kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan itu Allah yang baik, amin. Dia kepunyaan kita, dia belong. Ya, itu menggambarkan bahwa kita itu seperti bangsa Israel, umat kepunyaan Tuhan itu, Tuhan punya rencana yang baik.
Makanya Yeremia itu nabi yang pada waktu mereka itu sudah dibuang. Jadi bangsa Yehuda sudah di daerah Babel, sudah dibawa di pembuangan. Dia berfirman, sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Ya, aku akan menepati janjiku. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara tahu kan? Yeremia 11 ayat 29 itu, Yeremia 29 ayat 10 sampai 11, saudara hafal kan? Saudara tahu kan ini? Itu berbicara tentang janji Tuhan. Bahwa walaupun mereka itu dibawa ke pembuangan, tapi 70 tahun itu semua waktunya mereka. Setelah itu mereka akan dikembalikan. Saudara bisa lihat di sini. Kalau saudara perhatian di sini. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Dia mengetahui, dia Alfa dan Omega. Ya, yang kita tadi pas dengan yang kita nyanyiin tadi. Dia tahu segalanya, dia tahu semuanya. Ya, jadi yang saya mau jelaskan di sini ada prinsip-prinsip, ya prinsip-prinsip yaitu yang dari Tuhan. Tuhan punya prinsip, dia tahu kita itu belong to dia. Kita itu umat kepunyaannya dia. Dia punya rencana, tapi ada bagian kita yang kita harus lakukan. Poinnya di situ. Nah, itu yang akan kita pelajari. Bahwa bagian kita itu apa? Supaya sinkron dengan yang Tuhan katakan. Umatku yang kubentuk akan kuciptakan untuk kemuliaanku. Dan Daniel ini cerita yang luar biasa. Saudara baca, saya tidak akan bahas semuanya karena panjang. Tapi saya ambil poin-poinnya. Tapi saudara punya homework. Baca di rumah supaya pas ya. Tapi saya akan mulai dengan resumenya Daniel dulu. Ya. Saudara lihat gambarnya ini, bagus enggak ini? Ini dari Meta juga. Ya, saya sempat ini jadi saudara ini hari-hari ini saudara belajar AI. Itu bisa menolong. Saya pakai ini daripada saya ambil di website, saya tulis aja di Meta AI. Saya mau Daniel pakai baju, promptnya gitu, di zamannya Babilonia, dan dia itu, ya itu, saya klik keluar gambar ini. Bagus kan? Nggak ada yang komen sih. Oke, saudara sekalian, resume Daniel. Resume Daniel itu luar biasa. Resumenya itu pertama, dia dari budak. Ya. Dia dibuang, ya. Itu resumenya dia. Resume yang kedua, dia angkat menjadi kepala penguasa kerajaan Babel. Di waktu zamannya kerajaan Babel itu dia menjadi penguasa kerajaan Babel dan kepala orang bijaksana. Ya. Apalagi dia tetap menjadi pejabat tinggi di zaman Darius. Jadi ada kira-kira bertahun-tahun ada superpower, ya superpower. Kalau saudara belajar ada Babel, ada Media, Persia. Daniel itu perbedaannya dia tetap menjadi orang-orang yang dipakai. Biasanya kan kalau ada pemerintahan, ya orang-orang menteri-menteri, setiap menteri itu diganti menteri kan? Oh karena tidak cocok. Tapi Daniel tetap dipakai. Nah itu salah satu contoh ya. Dia tetap dipakai dan itu akan kita belajar. Nah ada 7 poin. Nah ini kalau bilang 7 terlalu panjang mungkin ya. Saudara kan mau increase tuh. Biasa kan saya pakai 3 poin aja. Jadi sekarang saya kasih double. Increase tuh harus perlu increase ya. Ya. Oke, poin yang pertama. Tapi akan saya cepat lagi. Tapi saya mau semua tangkap tiap poin itu. Waktu saudara mulai melihat Daniel, baca Daniel ini, saudara pretend, jadi Daniel itu saudara. Jadi ini bukan cerita soal Daniel, ini cerita tentang saudara. Prinsip saudara untuk meningkat. Amin.
Oke, pertama. Ya. Pertama mulai dari yang paling dasar. Daniel mau terampil dan menjaga kesehatan. Ya. Prinsipnya kita itu pasti tinggal di dalam dunia. Kita perlu jaga kesehatan. Ya, kita perlu belajar. Pada waktu itu, ya, pada waktu Daniel 1 cerita tentang Daniel, raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi Daniel itu, mereka itu orang-orang yang sudah berpendidikan juga, ya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik dan memahami berbagai hikmat. Jadi sudah tahu, ya, berpengetahuan banyak dan punya berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara lihat di sini prinsip yang pertama, Daniel itu walaupun sudah mengerti masih mau belajar. Ya, jadi prinsip yang paling dasar. Nah, kalau kita nggak mau belajar kita nggak bisa maju. Sekarang itu banyak sekali kesempatan saudara bisa belajar. Nah, dan banyak orang yang memanfaatkan sistem yang sudah ada dan mereka make money. Saudara lihat orang-orang yang di YouTube jadi influencer, cuma ada satu video di YouTube yang orang itu biasa ditonton oleh cucu saya. Jadi dia itu mainan-mainan mobil, ya truk, terus diambil dari pembungkusnya, terus ambil lagi, nah, kok itu gampang sekali ya, cuma video kayak gitu, dia make money, million orang nonton, anak-anak, nah saudara bisa make money, dia more than million. Yang Rachel itu, Rachel tahu, ada yang tahu ya. Ya, istri saya tahu karena dia jaga cucu saya. Setiap kali dia putar Rachel, bagaimana bayi? Dia ngomong, dia make money juga. Sekarang banyak sekali hal di mana saudara, kalau saudara ibu-ibu di Indonesia cuma ngomong bagaimana masak hari ini, kita akan makan pecel, terus disutik, dia make money. Ya. Nah, kalau kita tidak mau belajar, kita kalah tuh orang-orang Indonesia. Mereka lebih banyak waktu dari kita. Oke? Ngangguk. Nah, kalau mengerti. Hari ini kalau kita tidak mau belajar, kita tidak bisa increase. Ya. Orang yang bekerja, mereka punya passive income misalnya. Kita akan belajar dalam 2 minggu ini bagaimana kita tuh Tuhan beri kuasa untuk menjadi wealth, kan? Ya. Pastor Dion kirim ke link ke saya beberapa, saya tidak bisa baca detail, tapi ada orang-orang yang well kayak Bill Gates, kayak Soros, mereka karena mereka pinter ya, karena mereka itu bukan pintar, kaya, mereka bisa mempengaruhi dengan mereka kekayaan mereka. Ya, Margaret Thatcher saya ingat sekali, dia katakan saya tidak bisa mengubah sesuatu kalau saya tidak jadi leader. Makanya dia mau jadi Perdana Menteri, baru dia bisa mengubah sesuatu. Kalau kita tidak bisa menjadi maju, kita tidak influence, bagaimana kita bisa mengubah dunia ini? Ya, jadi Daniel itu Daniel, Sadak, Mesak dan Abednego, itu tim Kersel mereka itu mau maju. Ya. Katakan bilang ke anak yang kita Kersel saudara mau maju. Ya, mereka itu sudah tahu tapi mau belajar. Ada orang yang nggak tahu nggak mau belajar. Ya, tapi kita yang Daniel prinsip pertama mereka mau belajar. Ya, mereka belajar 3 tahun. Untuk belajar bahasa Kasdim itu 3 tahun. Masa belajar bahasa Kasdim cuma 3 tahun? Bukan cuma itu saya percaya. Mereka belajar banyak hal
astronomi dan banyak hal. Kita di Indonesia, kita bangsa Indonesia seperti mereka. Ya, kita datang ke sini, kalau kita tidak mau belajar bahasa Inggris, kita ketinggalan. Ya, kita harus belajar juga bahasa Inggris. Sama sebenarnya mereka harus belajar bahasa Kasdim. Supaya pada waktu ngomong nanti Tuhan akan pakai pada waktu ngomong ke raja pakai bahasa Kasdim. Nggak pakai bahasa Jus, nggak ngerti Nebukadnezar. Jadi harus pakai bahasa Kasdim. Oke? Nganggu. Oke, kedua. Ini prinsip yang kedua. Ya. Prinsip yang kedua, saya baca ayatnya ini. Ya. Dan prinsip yang kedua, Daniel berketetapan untuk melakukan perintah Tuhan. Saya baca ayatnya ini supaya saudara lebih ngerti prinsipnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengorbankan kepadanya Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Ada dua prinsip yang saudara lihat di sini. Prinsip pertama, Daniel itu berketetapan. Kata berketetapan itu kata kunci yang luar biasa. Kalau saudara itu mau berketetapan. Kalau saudara tidak mau berketetapan, saudara tidak akan melakukan sesuatu. Misalnya, saya berketetapan nak mau late datang ke gereja. Itu merubah sesuatu. Karena saudara berketetapan. Nak mau late, datang 15 menit sebelum. Saudara berketetapan. Kata berketetapan itu dipakai di Alkitab seperti Esra. Esra berketetapan untuk belajar firman Tuhan. Jadi dia berketetapan. Nah, kalau saudara mau ambil sesuatu, saudara harus berketetapan. Jangan cuma saudara dengar sesuatu, dengar ketawa, tapi tidak berubah. Saudara harus berketetapan untuk berubah. Amin. Harus berubah. Tapi yang paling luar biasa di ayat dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang. Karena ada satu tindakan. Firman Tuhan katakan, siapa yang mencari, dia mendapat. Siapa yang mengetuk, tentu akan dibukakan. Jadi prinsipnya ini, bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Tapi dia melihat orang-orang yang mau maju. Orang-orang yang mau increase. Saudara, siapa yang mau increase? Ya, kalau saudara mau increase itu, yaitu berketetapan. Di ayat yang berikutnya, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati. Ini saya pegang sekali. Tuhan mencari, dikatakan Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat. Ya, mata Tuhan melihat. Dia mau melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati. Nah, kalau saudara nggak bersungguh hati, ya Tuhan akan lewat. Mata Tuhan akan lewat. Oh, enggak, bukan ini. Skip. Tapi kalau dia ketemu orang yang bersungguh hati, kekuatannya akan diserahkan. Amin. Daniel, Tuhan ketemu. Ini orang yang bersungguh hati. Makanya Tuhan limpahkan. Ya, yang seperti tadi. Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang sekeliling kita. Itu cara kerjanya Tuhan. Ya. Siapa sih yang sudah mulai mengerti hari ini? Ya, amin. Ya. Sudah capek? Belum? Belum? Oke. Berikut, lanjut. Oke. Soalnya saudara tegang sekali sih. Relax. Berikut. Oke, saudara mungkin sudah mengerti. Jadi saudara diam ya. Sudah ngerti. Oke. Daniel selalu meninggikan Tuhan atas pertolongannya. Ini suatu prinsip juga. Ya. Daniel 2 ayat 23. Ya. Ini pada kapan dia itu Daniel memuji Tuhan. Karena dia baru lolos dari lubang jarum. Ya. Pada waktu itu Nebukadnezar bangun. Dia bilang, aku bermimpi. Dan aku mau orang itu menafsirkan mimpi saya. Panggil seluruh orang-orang berhikmat.
dipanggil seluruh orang yang berhikmat. Dia bilang, aku mau engkau menafsirkan mimpiku, kata raja. Terus mereka bilang, silakan raja. Ngomong apa yang raja mau mimpi, kita akan menafsirkan. Raja bilang, no. Kamu ngomong apa yang saya mimpi. Baru itu kamu orang bijaksana. Oh, itu tak bisa. Dewa-dewa pun tak bisa. Kalau begitu, semua mati. Dikasih bertikta. Semua orang bijaksana, termasuk Daniel, mati. Dan dia bilang, oh, ini kok begitu keras raja. Bisa enggak saya ngomong ke raja? Oke. Mereka bilang, raja, ada seorang yang bisa menafsirkan. Terus Daniel pergi. Raja, ini berat mimpi, ini masalah berat. Tapi kasih waktulah. Saya mau berdoa kepada Tuhan saya. Kalau Tuhan saya itu luar biasa, dia akan pasti. Oke, kasih waktu. Nggak langsung bunuh. Daniel berdoa bersama tim Kerselnya, berdoa, memohon, Tuhan mau mati kita ini. Ya, mau mati kita ini. Harus jawab ini Tuhan. Berdoa. Dan Tuhan kasih hikmat. Dan makanya dia ngomong, ya Allah nenek moyangku, dia bilang, ku puji dan ku muliakan engkau sebab engkau menguraikan kepadaku hikmat dan kekuatan. Dan telah memberitakan kepada aku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitakan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Baru mereka pergi ke raja. Mereka bilang, Tuan raja, ini mimpinya. Bem. Salah tahu ceritanya, baca sendiri. Tapi apa yang terjadi? Raja bilang, oke, kalau begitu kamu diangkat jadi kepala penguasa. Saudara, umatku yang kubentuk, yang kuciptakan, akan memberitakan kemuliaan. Ini Daniel. Tuhan ketemu orang yang sepenuh hati. Dia memberikan hikmat. Dia memberikan pewahyuan. Apa yang terjadi, dia menjadi orang yang berpengaruh. Itu contoh yang kita bisa tiru. Menjadi the best version of ourselves. Ya, kita bisa mempengaruhi. Nasi goreng saudara akan populer. Ya. Karena saudara melakukan yang terbaik, ya. Apapun yang saudara lakukan, mungkin saudara punya ide baru, ya. Ada video yang saudara mungkin waktu dapat saya ngomong ini, saudara langsung mau cari video, ya, video masak apa, taruh, saudara akan make million. Amin, saudara. Tapi saudara punya prinsip itu. Saudara mengandalkan Tuhan. Ya, nomor 3 ini. Mau terus? Terus, oke. 4. Daniel punya the spirit of excellence. Tadi pursuit of excellence. Sekarang the spirit of excellence. Nanti definisinya saya akan kasih terakhir. Saya pakai meta juga. Tapi kita baca dulu Daniel 6:4. Maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Baru bermaksud ya. Belum menempatkan. Karena dia bilang, Daniel ini sudah zaman Darius. Sudah bukan Nebukadnezar lagi. Jadi dia mengangkat orang-orang. Karena dia tahu, dia lihat rekornya Daniel luar biasa. Dia menempatkan mereka itu sebagai pejabat tinggi dan para wakil raja. Dan dia bermaksud menempatkan atas seluruh kerajaannya. Tapi apa yang terjadi itu poin yang berikutnya. Ya, poin yang berikutnya. Ya. Yang kelima. Jadi poin keempat, dan saya akan balik di situ. Poin keempat tentang spirit of excellence. Saya akan maju ke poin kelima. Ya. Saya baca Daniel 4 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan. Dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan.
Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Prinsip yang berikutnya kita belajar, Daniel itu dia itu terampil, selain terampil dia itu setia. Dan dia juga tidak lalai, kata lalai ini penting. Karena banyak orang melakukan kesalahan karena lalai. Dan dia punya alasan, sorry lupa. Setelah itu lalai. Ya. Dan Daniel itu tidak menginginkan sesuatu yang begini. Sesuatu yang lalai. Misalnya saya lupa ini. Jadi saudara excuse. Tapi Daniel bukan begitu. Dia tidak pernah lalai. Saudara mau excellent, dimanapun saudara berada, saudara tampil. Dan saudara membuktikan saudara tidak melakukan kesalahan. Bisa? Susah kan? Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Tapi prinsip yang saudara bisa dapat, iblis nak senang. Selalu bukan berarti semuanya itu mulus. Ya. Enggak semuanya mulus. Ada tantangan. Tantangannya itu yang berikutnya. Poin yang ke-6. Daniel itu, orang-orang itu, ya melihat, wah, enggak ada kesalahan. Ya, mereka akhirnya mencari jalan bagaimana menghancurkan Daniel. Prinsip yang kita pelajari dalam kehidupan kita pasti ada tantangan. Kenapa ada tantangan? Karena kita punya musuh. Yaitu siapa? Iblis. Iblis tidak senang kita maju. Makanya ada tantangan. Dalam kehidupan kita siapa yang tidak ada tantangan? Semua punya tantangan. Ya. Dalam kehidupan saya punya banyak tantangan. Ya. Tapi yang dilakukan Daniel, poin yang berikutnya, Daniel selalu berdoa dan bermohon terhadap semua tantangan. Itu prinsip yang kita bisa ambil, poin yang ke-6. Yaitu ini paling penting. Karena pada waktu kita mau maju selalu ada tantangan. Dan saya belajar bahwa kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita perlu orang lain untuk menolong kita. Saya bisa lihat sharing di Kersel. Kalau ada masalah, kita selalu berdoa bersama. Ya, kalau ada yang saya sharing yang lalu, waktu saya punya Ebi mantu saya sakit, kita berdoa bersama. Nah, ada salah satu yang saudara harus belajar kalau saudara mau maju. Saudara itu aman di dalam gereja lokal. Itu yang saya mau garis bawahi. Kalau saudara pernah baca bukunya Bishop Bark itu, ya dia membahas bahwa kenapa orang bisa kuat di dalam peperangan rohani, karena dia tergabung dalam gereja lokal. Karena firman Tuhan katakan orang-orang pemimpin, pastor itu berdoa kepada jiwa-jiwa jemaatnya. Kita itu kayak ada umbrellanya. Dan ini yang saya mau garis bawahi poin ke-6. Yaitu kalau kita mau kuat, kita setia di dalam gereja lokal. Jadi kalau ada orang-orang yang belum terlibat dalam gereja lokal, masih jadi kayak gereja kupu-kupu, ya jadi minggu ini gereja satu, minggu depan gereja lain, itu namanya gereja kupu-kupu, ya GKK. Nah itu bahaya. Jadi kalau gereja yang GKK itu bahaya, ya. Saudara harus ada gereja lokal. Dan dalam kehidupan saya itu, saya tidak pindah-pindah gereja. Ya. Saya waktu pindah dari Indonesia ke sini, waktu saya di mana itu, di sini City Blessing, saya nggak pernah pindah-pindah lagi. Karena saya tahu prinsipnya. Karena saya di bawah naungan. Kalau turun dari pemimpin rohani nggak langsung ke saya. Ya ke pemimpin-pemimpin dulu. Maksud saya bukan berarti mereka, tapi ya itu prinsipnya gitu. Ada daun, ada payung, ada umbrella yang membuat kita kuat. Amin. Ini prinsip yang terakhir. Yang terakhir. Senang sudah terakhir kan? Masih ada 4 menit lagi saya. Masih ada waktu. Daniel memberi dampak pengaruh di lingkungannya. Itu prinsip yang terakhir.
Bersama ini kuberikan perintah. Ini setelah Darius itu, ya. Jadi ceritanya tadi yang saya belum bahas tadi, mereka itu akhirnya membuat Daniel masuk di dalam gua singa. Siapa yang pernah di sini masuk di gua singa? Si contoh yang luar biasa. Tapi Daniel masuk, singanya diem, singanya bungkem. Mungkin dia lihat apa ini? Ya, ada yang saya pernah ini saya teringat aja ini. Saya pernah nonton di YouTube ada binatang yang nggak pernah disentuh oleh singa walaupun dia sama-sama. Nggak salah binatang apa itu. Dia kecil tapi pada waktu dia sama-sama dengan singa dia tenang aja. Dia biasa, dia nggak takut, dia singanya banyak dia biasa aja, tenang aja. Singanya tuh diam aja. Saya pernah nonton itu. Ada kan? Ya kira-kira mungkin kayak gini. Jadi Daniel tenang aja di dalam. Biasa dia berdoa, dia tahu Tuhan. Singanya dia nggak ganggu, dia bukan ancaman buat saya. Nah kira-kira menurut logikanya. Tapi saya percaya Tuhan yang beracara. Kan? Daniel dan baru itu Darius berkata, bersama ini kuperintahkan bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya, pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dia mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan dia ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Ini cerita, ini riwayat daripada Daniel. Resuminya dia. Dia banyak masalah. Dia hampir mati. Dia masuk di gua singa. Tapi Tuhan menyertai dia. Karena umatku yang kubentuk akan memuliakanku. Itu defaultnya. Ya, itu yang kita belajar. Oke, saya akan kunci dengan langkah praktis. Saya selalu kasih langkah praktis supaya saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Ya, pertama, the spirit of excellence. Itu kunci, praktis. Ya, kalau saudara punya, nah ini yang saya janjikan tadi. Definisinya apa itu? Spirit of excellence. Spirit of excellence itu pola pikir atau sikap yang mendorong individu untuk berjuang mencapai kualitas, kinerja dan prestasi yang luar biasa dalam semua aspek kehidupan. Tadi kan pursuit itu keinginan, tapi spirit of excellence itu mindset. Mindset itu saya melakukan yang terbaik dari versi saya, terbaik dalam semua aspek kehidupan saya. Saudara mau? Ya, itu yang praktis kedua. Praktis yang kedua, mau belajar dan tingkatkan skill di tempat kerja atau bisnis. Itu yang kita bisa lakukan. Ya, back. Yang ketiga, yang saya ngomong tadi, tetap di dalam community. Gereja adalah tempat di mana kita didangi dan kuat dalam menghadapi peperangan rohani. Yang keempat, mempengaruhi. Pengaruh di dalam bidang saudara. Oke? Siapa yang dapat berkat hari ini? Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Dan kita mulai renungkan. Ya, semua berdoa. Ya, saya minta tim musik juga bisa maju ke depan. Ya, tapi saya mau kita tuh renungkan. Kita mulai renungkan hari ini. Apa yang saudara mau tingkatkan? Saudara bisa tutup mata, semuanya berdoa kepada Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau berdoa juga buat saudara yang mungkin hari ini belum yakin. Belum yakin dia itu menjadi umat kepunyaan Tuhan. Belong to God. Dia hari ini dia itu mungkin pada waktu saudara itu hari-hari saudara. Karena yakin saudara itu belum, kalau saudara mati tidak masuk surga. Ya, saudara sementara yang lain tutup mata berdoa ya. Jangan lihat saya lihat tutup mata. Ya. Saya mau saudara yang mau hari ini. Saya bilang Tuhan,
saya mau menjadi umat kepunyaan-Mu. Hari ini Tuhan saya mau Tuhan. Hari ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan yang belum pernah menerima Tuhan. Sementara yang lain masih berdoa, saudara bisa angkat tangan saudara. Dan juga yang di rumah, ya, saya kasih kesempatan hari ini. Karena untuk mempunyai roh yang luar biasa cuma satu hal. Saudara harus dilahirkan baru. Saudara harus dilahirkan untuk diregenerate menjadi sesuatu yang baru. Ada yang belum, saya harus ambil kesempatan ini supaya saudara nggak ada satupun yang miss hari ini. Angkat tangan kalau saudara ada yang mau, ya. Kalau nggak ada, kita akan berdoa bersama. Dan kalau saudara mau hari ini, saudara mau berketetapan untuk saudara maju, saudara mau belajar, saudara mau meningkat supaya nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan saudara. Saudara mau berketetapan, saudara berdiri semua. Berdiri, saya mau berketetapan. Ya, saya percaya ini untuk semua kita. Mari kita angkat tangan kita, saya serahkan kepada tim musik untuk satu lagu. Dan serahkan ke Pastor Dion untuk mengakhiri kita dalam doa. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Mari kita angkat hati kita, buka hati kita, angkat tangan. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Mari kita nyanyikan sama-sama satu kali lagi, saudara. You are worthy of it all. Katakan Dia itu layak. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saudaraku, mari kita menjawab panggilan Tuhan pagi ini. Saya percaya ada banyak sekali poin-poin yang penting, saudaraku. Dan tadi Pak Denny telah katakan siapa yang mau respon mengenai poin-poin yang sudah disampaikan ini. Saya mau ulang, saudaraku. Saya catat dalam bahasa Inggris, Daniel itu sharp tapi dia itu willing to learn. Saudaraku, kita gak boleh stop saudara untuk belajar. Belajari pekerjaan firman Tuhan dan sebagainya, tapi belajar juga atas apa yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan saudara. Mungkin dalam pekerjaan, jangan Anda ini ketinggalan karena kita gak mau belajar. Yang kedua, dia committed untuk follow Tuhan dengan pure, saya tulis di sini. He committed himself to stay pure for God, saudaraku. Saat kita merespon kepada altar call ini, kalau ada yang melenceng, mungkin Anda terikat sesuatu. Ayo hari ini kita akui di hadapan Tuhan dan kita meminta kekudusan Tuhan datang kembali ke dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan Daniel ini memuliakan Tuhan kalau Tuhan itu berikan jawaban, saudaraku. Kita jangan malu bersaksi. Daniel punya spirit of excellence. Daniel itu setia di dalam tanggung jawabnya. Iya, tadi Pak Denny katakan kita harus berketetapan hati, saudara, untuk gak terlambat, untuk melakukan yang terbaik. Dan Daniel itu berdoa. Di tengah masalah dan di luar masalah, Daniel selalu berdoa. Dikatakan berapa kali? 3 kali. 3 kali sehari dia berdoa sebelum ada masalah. Apakah saudara dan saya hanya berdoa kalau ada masalah? Ayo kita berubah. Dan Daniel menjadi impact. Ayo kita angkat tangan kita kembali. Kalau Anda berkata, ini aku Tuhan. Tuhan, Engkau lihat umat-Mu Tuhan yang membuka hati mereka. Firman-Mu telah
Nyatakan terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau respon. Kami mau bertobat, kami mau berubah dari jalan-jalan kami yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan, biar kami ini seperti Daniel. Dan biar saat kami ini berkata ya hari ini Tuhan, ada supernatural blessing Tuhan. Adanya supernatural enablement. Anda akan dimampukan untuk mulai hidup baru saat ini. Anda akan menjadi berkat. Anda mengerti prinsip untuk increase. Dan Tuhan akan increase Anda dan saya. Ada amin? Keluar saat ini Tuhan, berkati umat-Mu saat mereka keluar dari tempat ini. Biar mereka keluar diperbaharui. Roh Kudus, Engkau bersama mereka. Berikan mereka spirit of increase. Lord, increase them so that they can be your blessing, Lord, for this world. Thank you, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin, amin, amin. Deserve the glory.